kalau teman-teman ini selalu bertanya, Mbak Kontreng, visa saya kok belum ada, kira-kira turunnya kapan? Nah, ini kan jadi, saya bagaimana menjawabnya coba? Saya bukan petugas imigrasi. Yang bisa saya tak kasih tahu kepada teman-teman, tegaskan kali ini adalah visa kita ya, itu akan tetap berlaku kalau kalian masih ada majikan, kalian legal, ada majikan, ada kontrak kerja. Jadi kalian tidak perlu ragu, tidak perlu bingung status Anda ini legal atau tidak legal. Selamat siang ya. Nah, jumpa lagi sama saya Kontreng ya kan, masih sama ya, tetap Kontreng ya kan. Nah, oke, nah di sini saya mau membahas beberapa pertanyaan teman-teman yang kali ini masih menjadi pertanyaan favorit juga. Ya, jangan lupa tekan loncengnya di channel YouTube Kontreng Fans Club. Nah, atau ikuti page-nya Kontreng untuk mendapatkan info terkini atau terupdate tentang ketenagakerjaan ya. Nah, ini adalah amplop pemberitahuan saat visa saya di approve ya. Jadi saya dulu lewat pos ya. Nah, baik ya. Karena punya saya masih tahun kemarin ya, Agustus tahun kemarin. Nah, begini. Oke. Nah, ini adalah ya, ini adalah surat pemberitahuan bahwa visa Anda sudah di-approve ya. Nah, pemberitahuan bahwa visa Anda sudah di-approve, di mana ini saya terima pada tanggal 31 Agustus ya. Tanggal 31 Agustus itu visa saya sudah di-approve. Nah, dan saya harus membayar melalui 7-Eleven. Nah, baik ya. Nah, sekarang ada 2 surat ya. Visa saya adalah tanggal 31 Agustus ya kan, dan saya mengirimkannya pada bulan Juli kalau nggak salah ya, Juli atau 2 bulan lebih awal saya mengirimkan melalui pos. Nah, di sana saya mendapatkan surat pemberitahuan bahwa visa saya sudah di-approve ya, dan di mana saya harus menyediakan travel dokumen, harus masih valid, artinya paspor saya harus masih berlaku. Nah, di situ tepatnya tanggal 31 Agustus. Nah, di sini ini adalah balasan dari surat saya atau pengiriman dokumen saya. Kemudian di situ juga sudah di-approve lagi, artinya ini dokumen saya sudah diterima ya kan, dan di-approve. Kemudian yang kedua saya mendapatkan surat ini adalah surat yang kedua, di mana surat pembayaran. Jadi artinya saya mendapatkan 2 kali surat. 10 hari, seharusnya 10 hari kerja itu mendapatkan surat balasan, dokumen Anda diterima. Kemudian imigrasi akan mengirimkan bukti pembayaran untuk kita ya. Nah, ini bukti pembayarannya, ini yang lewat pos ya, ada surat bukti pembayarannya, bisa dibayar melalui kantor pos atau 7-Eleven. Nah, terus teman-teman selanjutnya mendapatkan resip seperti ini. Nah, apakah resip ini perlu dikirim ke imigrasi? Tidak diperlukan ya, tidak diperlukan mengirim ke imigrasi. Nah, dan ini barcode-nya yang mana yang di-scan? Barcode-nya yang di-scan adalah yang panjang ini ya, GDN-nya yang di-scan yang panjang ini. Nah, ini di-scan melalui 7-Eleven ya, melalui 7-Eleven atau melalui kantor pos. Dan Anda juga bisa membayar melalui Alipay, FPS itu juga bisa, atau melalui ATM Anda. Jadi Anda bisa transfer melalui rekening
rekening BOC ataupun Hang Seng ke rekening GDN ini bisa dilakukan. Dan jaraknya adalah 48 jam atau 2 hari dari pembayaran. Anda baru bisa download e-visa. Nah, masalahnya adalah karena kali ini imigrasi masih tidak fully service. Dalam artian imigrasi masih belum normal buka seperti biasanya. Jadi semuanya masih lambat. Kalau teman-teman ini selalu bertanya, Mbak Kontreng, visa saya kok belum ada, kira-kira turunnya kapan? Nah, ini kan jadi saya bagaimana menjawabnya coba? Saya bukan petugas imigrasi. Yang bisa saya tak kasih tahu kepada teman-teman, tegaskan kali ini adalah visa kita ya itu akan tetap berlaku kalau kalian masih ada majikan, kalian legal, ada majikan, ada kontrak kerja. Jadi kalian tidak perlu ragu, tidak perlu bingung status Anda ini legal atau tidak legal. Kalau Anda belum menerima balasan seperti yang saya punya ini, visa Anda ya belum bisa di-approve. Mau kalian bertanya ke berapa orang sekalipun, ya kan, tetap visa Anda belum di-approve. Nah, yang pasti estimasi untuk visa ini adalah 4-6 minggu. Ya, normalnya sebenarnya adalah 4 minggu sampai 6 minggu, itu normal dan wajar. Ya, itu dihitung dari masa dokumen diterima. Seperti punya saya, ya kan, itu saya menerima surat pembayaran adalah September, minggu pertama September. Jadi di mana saya memasukkan di bulan Juli akhir, 1 bulan dari masa visa saya berakhir. Kemudian saya 1 bulan berikutnya baru mendapat balasan bahwa visa saya sudah di-approve. Dan kemudian saya mendapatkan balasan untuk membayar ke 7-Eleven. Nah, artinya estimasi tersebut adalah 4-6 minggu. Kalau kalian jaraknya antara visa berakhir dengan masuknya dokumen atau submit online dokumen Anda, entah online entah apa, itu memasukkannya adalah berapa hari lebih awal. Selanjutnya Anda hitung, itu nanti kan imigrasi kalau melalui pos ya kan, berapa hari nyampe. Nah, posnya akan bilang 3 hari nyampe, tapi kan tidak langsung diterima. 3 hari memang nyampe, tapi surat itu kan harus melalui proses ya. Nah, prosesnya dari mana? Surat masuk ya kan, surat masuk. Setelah surat masuk nanti diterima oleh disortir. Selanjutnya setelah disortir, disitulah baru dokumen Anda dicek. Setelah dokumen Anda dicek, Anda akan mendapat balasan bahwa dokumen Anda sudah diterima. Itu bagian perjalanan administratif surat Anda. Setelah itu, setelah Anda menerima pemberitahuan dokumen Anda diterima, berikutnya baru pihak penentuan visa, pencetakan visa nanti akan memberikan surat berikutnya, yaitu mendownload e-payment, ya kan? E-payment di-download dulu. Baru setelah Anda mendownload barcode e-payment, mendapatkan ini ya kan. Nah, ini kalau kalian mendapatkan the barcode e-payment, Anda kemudian mencetak ini, memprint out ini, baru Anda bawa ke kantor pos atau ke 7-Eleven. Setelah Anda membayar, 2 hari berikutnya baru mendownload e-visa. Dan sekarang imigrasi itu memberikan suratnya langsung, jadi langsung barcode-nya ada 2, e-payment sama e-visa. Nah, artinya secara otomatis setelah Anda membayar, tanpa pun Anda memberitahukan kembali ke pihak imigrasi, data Anda sudah masuk. Jaraknya adalah 2 hari. 2 hari berikutnya silahkan Anda mendownload e-visa Anda. Dan e-visa Anda adalah nantinya berupa lembaran putih lagi, seperti lembaran kertas seperti ini, tidak lagi yang ditempel seperti sebelum-sebelumnya. Jadi bukan lagi seperti ini ya caranya nempel, atau seperti punya saya yang tempel seperti yang video sudah saya sampaikan kemarin ya. Nah, jadi kepada teman-teman semua tidak perlu takut jika ternyata visa Anda
sudah berakhir tapi belum dapat pemberitahuan dari imigrasi, namun dokumen sudah masuk, itu tidak ada masalah dan itu bukan overstay ya. Yang dinamakan overstay itu bagaimana sudah pernah saya bahas di channel saya, silakan dicari ya apa itu overstay. Nah, kembali lagi dengan saya Kontreng Gaya.